Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, ketemu lagi dengan Ane, dengan host dari channel ini, Rian. Di kesempatan kali ini teman-teman, Ane mau bawain konten kata-kata yang sering Ane sebutin di akhir video ya, yakni kata-kata yang selalu Ane sampaikan untuk menjadi warning atau perhatian. Stay safety di jalanan dan selalu waspada saat ikhtiar on beat di jalanan. Oke, ada apaan tuh? Kenapa kalimat itu paling penting untuk kita profesi driver? Dan Ane juga mau infoin ada dinamika apa yang terjadi pada diri Ane terkait hal yang Ane sebutin tadi. Jangan kemana-mana, tetap di channel Ane. Kita bahas setelah berikut ini. Yang belum like, di like. Yang belum subscribe, di subscribe. Dan kalau nanti di akhir video ini bermanfaat, bagikan aja ya. Oke, kita bahas setelah berikut ini. Oke Sobat Driver, jadi begini ya, di setiap video ada itu, kalau menjelang akhir video pasti Ane infoin kan, stay safety di jalanan dan selalu waspada saat ikhtiar on beat cari rezekinya di jalanan nanti. Atau kalau Ane balas-balas komentar pasti ada kalimat itu. Jadi begini teman-teman, sebenarnya profesi kita itu adalah profesi yang multi bahaya, sangat berbahaya gitu. Karena kita itu intens di jalanan dengan durasi yang panjang di jalanan dan dengan kondisi fisik yang mungkin terbatas ya. Tapi walaupun kita setiap detik, setiap menit itu berinteraksi dengan kendaraan yang berlalu lalang dengan kecepatan, otak kita itu terbungkus gitu. Udah pernah saya sampaikan ya, terbungkus dengan faktor kita orderan. Jadi faktor bahaya ini keskip semua. Kadang-kadang di beberapa driver tuh udah mengindahkan, nggak mengindahkan maksudnya apa, sinyal tubuh yang udah kelemahan gitu, udah kelelahan karena faktor orderan terus digempur gitu. Akibatnya banyak terjadi gagal fokus, hilang fokus di jalanan, dan menyepelekan apa ya, menyepelekan keamanan berkendara, timbullah kecelakaan. Dan mindset yang paling berbahaya adalah kalian aman, selalu aman di jalanan, itu yang paling berbahaya. Dan ada korelasinya juga teman-teman, kemarin berkaitan dengan driver yang pakai celana pendek sama pakai sendal. Kenapa itu penting? Karena saya kasih contoh pada diri saya sendiri ya. Kemarin setelah live video hari Jumat yang rilis, saya itu pulang dari rumah sakit, niatnya mau pulang gitu. Di jalanan itu terjadi kecelakaan pada diri saya ya. Dan ini imbasnya nih. Kelingking saya itu sobek, terus lengan, terus lutut itu juga lecet, dan seragam saya nih bolong. Dan alhamdulillah bagian kepala nggak ada apa-apa, hanya helmnya aja bagian sampingnya. Dari kasus saya kejadian ini, itu yang saya infokan kenapa harus pakai celana panjang, iya bener, celana panjang terus pakai sepatu. Nah kalian itu nggak tahu momennya.
Yang tadi saya bilang, kebanyakan driver itu menganggap selalu aman di jalan. Ingat ya, di jalanan itu banyak motif-motif manusia dengan skill yang nggak kita bisa samaratakan. Dan juga banyak juga kelalaian-kelalaian yang bisa terjadi disebabkan pengendara lain. Contoh kasus yang terjadi sama saya itu adalah faktor kesalahan atau kelalaian pengendara lain. Gimana nih? Kejadian ini terjadi di Duku Atas, Sudirman. Jadi saya ngambil jalur kiri lurus, saya kenceng. Nah di situ kan ada pertigaan mau ke bawah ya. Mobil ini ngesen kanan, Toyota Rush warna hitam. Sen kanan, pas udah melewati, hampir mau lewati belokan yang mau ke kiri yang ke bawah tuh, dia tiba-tiba mengambil ke arah saya. Jadi saya itu ditabrak mendar gitu. Motor saya ke kiri dan saya terpelanting ke kanan dengan melindungi bagian muka ya begini. Alhasil yang tadi luka-lukanya, dan satu lagi spion saya itu patah ke kanan. Hikmahnya dari kejadian ini adalah kalau yang saya sampaikan mengenai kalian safety, selalu safety di jalanan, selalu waspada, selalu perhitungan di jalanan, dan selalu berpikir jangan selalu aman di jalanan. Maksudnya kita tuh biar ada waspada, nggak selalu aman di jalanan, bisa jadi faktor pengendara lain. Jadi penting tuh teman-teman, kalian pakai celana panjang dan juga sepatu. Saya itu teman-teman pakai sepatu tuh, saya aja pakai sepatu, kaki saya kena kelingking, dan pas saat kejadian saya merasakan sakit yang luar biasa di kaki kanan saya bagian kelingking ya, dan berpikir waktu jatuh itu putus kelingking saya nih. Alhamdulillah ketika saya udah bisa bangun, dibantu semua ojol dan yang lain, saya buka sepatu, alhamdulillah kelingking saya masih utuh teman-teman. Jadi inti dari konten ini adalah penting tuh ya, safety di jalanan, perhitungan yang tepat, jangan ugal-ugalan, faktor keselamatan, perlengkapan itu juga penting. Bagaimana jadinya tuh kalau saya narik pakai celana pendek, pakai sendal jepit, jari saya bisa hilang gitu, dan dengkul saya semua udah bisa sobek semua tuh. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi jangan disepelekan tuh. Beberapa video short atau sering saya bahas mengenai driver yang pakai celana pendek dan sendal, karena ada beberapa komentar, nggak apa-apa bang pakai celana panjang, nggak pakai sepatu, asal pakai celana panjang yang sopan. Iya bener, tapi standar SOP-nya harus pakai sepatu. Dan kalian berpikir tuh di jalanan itu aman, kalau misalkan lagi ada apes atau memang ada faktor yang tadi saya bilang, kesalahan dari pengguna jalan lain, kalian kecelakaan, jadi kaki kalian tuh masih aman, walaupun nanti mungkin ada luka dikit dibandingkan jarinya putus atau buku kaki nih, punggung kaki itu luka parah. Saya ini bekas atau ex URC dan juga sering berkoordinasi untuk penanganan kecelakaan, jadi udah sering lihat yang seperti itu. Oke teman-teman, konten singkatnya itu aja ya. Jadi tetap aman berkendara, jangan ugal-ugalan, selalu berhati-hati, dan tentunya waspada. Ingat, kita profesi yang setiap secondnya itu berinteraksi dengan benda-benda yang bergerak dan intens. Dan waspada, karena otak kita tuh selalu diselimutin sama gimana dapat orderan, gimana nih orderan, gimana cara dapat orderan, gimana gacor. Sering melupakan indikasi terhadap bahaya dan potensi bahaya yang ada di jalanan. Oke, sobat driver, itu aja ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah perhatian kita terhadap keselamatan berkendara.
Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten yang lain. Semoga bermanfaat yang Anda sampaikan. Kalau bermanfaat, di subscribe, like, dan komentar dengan bahasa yang sopan. Kalau penting atau ini bermanfaat, share aja ya. Oke Sobat Driver, sampai ketemu lagi di konten-konten yang lain. Insya Allah aneh live narik mungkin Senin atau Selasa ya. Karena orang tua udah mulai agak stabil. Nanti tanggal 3, 9, sama 15 berobat jalannya. Tanggal 10, 3, 9, sama 10 itu berobat jalan. Doain ya buat orang tua nih, buat ayah anda nih, biar kesehatannya pulih kembali. Salam driver semuanya, tetap semangat, mentalitas mesti kuat. Oke, assalamualaikum.